surat baru, yaitu surat Al-Mulk. Kalau dibilang sih sebetulnya seperti surat kembarannya surat As-Sajdah, karena dia sama 30 ayat, ya. Jadi dari 30 ayat, mungkin ada yang belum mute, silahkan untuk di mute ya, di nonaktifkan mikrofonnya. Jadi surat ini apa namanya, saya yang bilang ya, seperti kembarannya gitu, karena dia 30 sama-sama 30 ayat, sama-sama ayat-ayat tentang kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, karena kita ini adalah makhluk, kita tuh kan nggak tahu siapa Allah sebetulnya. Kita kan jarang bincang-bincang sama Allah. Selama ini kita hanya melakukan sholat, ya, zikir gitu ya. Tapi bagaimana sih sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala itu? Karena itu semuanya dilukiskannya, dideskripsikannya di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat-ayat yang salah satu dari ayat yang mulia itu, surat-surat yang mulia itu adalah surat Halo, Mbak Hani. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Mbak Bunda. Sebentar. Halo, Bunda Hani. Suaranya menghilang ya? Oke, sambil menunggu Bunda Hani, kita coba murajaah lagi. Halo? Oh, kita murajaah lagi. Ini kita murajaah lagi yang As-Sajdah ayat 1 sampai 15. Ya, kita coba. Kita sambil menunggu ya bacaan ya. 1 sampai 5 dulu, nanti kalau boleh ininya ya kita sambil menunggu Mbak Hani. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amru minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Terima kasih Tatini sudah mengisi waktu untuk ini ya. Mohon maaf sebelumnya bahwa saya ada kelihatannya saya punya masalah di komputer teknis, tapi moga-moga kedepannya moga-moga ada solusi ya. Kenapa suka ngehang dan kemudian hilang koneksi. Baik, hari ini kita langsung saja masuk kepada surat Al-Mulk. Mohon kepada host untuk men-share slide-nya. Oke. Coba Teh Ika masuk ke view. Kemudian slideshow. Ke view. Masuknya ke slideshow. Ini di close saja yang sebelah kanan. Kanan atas kayak Kanan atas itu ada kali, tolong di close saja. Saya hanya perlu satu. Kanan atas Teh. Ke view sekarang, coba ke view. Atau langsung ke slide. View, terus kemudian slideshow. Oke, sudah ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Klik. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mulai membahas tentang tafsir dari surat Al-Mulk. Al-Mulk artinya adalah kerajaan, ya. Asal katanya adalah malaka, artinya merajai, malik artinya raja, dan mulk adalah kerajaan. Jadi di dalam surat ini kita itu akan membahas tentang kebesaran Allah. Salah satunya di dalamnya adalah tentang kebesaran Allah. Tentang ciptaannya, wujud daripada ciptaan-ciptaan Allah, yaitu alam jagat raya, alam semesta ini.
Ini adalah apa yang kita lihat ini adalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana galaksi-galaksi berinteraksi di alam raya ini. Ada beberapa galaksi ya, yang kita ada warna orange, ada yang Fanta, kuning, biru dan sebagainya. Ini adalah galaksi-galaksi yang isinya adalah miliaran bintang atau miliaran matahari. Miliaran ya. Kita aja belum pernah melihat uang miliar ya, apalagi melihat matahari yang bermiliar-miliar. Jadi satu galaksi itu bisa 100 miliar bintang, bisa 500 miliar bintang ya, atau lebih daripada itu. Galaksi kita, galaksi Bima Sakti atau yang ada di tengah-tengah itu yang warna yang paling tengah adalah galaksi Bima Sakti, itu bukan galaksi yang paling terbesar. Galaksi kita itu hanya sekitar 300 miliar bintang atau 300 miliar matahari. Masya Allah ya. Seperti apa besarnya alam semesta ini. Dan ini adalah gambar daripada alam semesta itu ketika dia itu, jadi kan alam semesta itu sangat sangat besar, sehingga ketika dia itu satu bintang memancarkan, maka bintang itu baru sampai ke kita setelah sekitar ribuan tahun cahaya. Ya, kalau di sini ini adalah gambar daripada alam semesta yang sekitar 12,5 miliar tahun cahaya jauhnya daripada kita. Kebayang nggak sih, pusing ya? Dengernya aja pusing. Miliar tahun cahaya ya. Tahun cahaya itu apa? Yaitu waktu yang diperlukan oleh cahaya, ditempuh oleh cahaya selama setahun, itu namanya tahun cahaya. Sedangkan cahaya sendiri bergeraknya adalah 300 km per jam, 300 km per detiknya. Jadi kebayang, aduh kata-katanya rumit ya. Pokoknya intinya itu, aduh cepat sekali. Bayangkan cahaya itu 300.000 km per detik. Itu adalah kecepatan dari cahaya, dan itu setelahnya itu dihitung dari tahun cahaya. Hitungannya kalau para astronom menceritakan tentang bintang-bintang ini, cahaya-cahaya bintang ini, hitungannya adalah tahun cahaya. Tahun cahaya adalah yaitu tahun yang ditempuh oleh jarak ditempuh oleh cahaya selama setahun ya. Nah, itu pun masih ada sampai berapa miliar tahun cahaya ya, billion light years away gitu. Masya Allah, nggak kebayang deh kita nih ya. Kita juga kalau ke sana juga naik apapun juga susah. Jadi atau ibaratnya begini, kalau kita tuh naik kendaraan, yang kendaraan itu bisa berjalan dengan kecepatan seperti cahaya, maka kita sampai di tempat ini ketika sudah naik kendaraan itu selama 12,5 miliar tahun. Gimana, pusing nggak? Pokoknya Masya Allah, ini semua hanya untuk menunjukkan ya betapa besarnya ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu kita ngomongnya aja udah liar gitu ya. Tapi ciptaan Allah itu demikian besar. Makanya disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena memang ciptaannya aja besar. Kalau ciptaannya besar, betapa Allahnya sendiri seperti apa. Makanya kemudian kalau dibilang kalau ada orang pengen melihat Allah, ya ya susah melihat Allah, karena Allah itu lihat dulu ciptaannya, sanggup nggak melihat ciptaannya. Kalau sanggup melihat ciptaannya, baru ngomong mau lihat Allah. Kalau melihat ciptaannya saja tidak mampu, maka jangan harap bisa melihat yang menciptakan ya kehebatan ini semua. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut. Klik Teh Ika. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kita akan membahas surat Al-Mulk ya, atau kerajaan. Ini adalah surat yang
diturunkan disebut dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu bukan selalu berarti surat yang turun di Mekah, tapi surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum masa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ya. Ini adalah surat yang ke-67, ada di juz 29, di awal-awal juz 29, terdiri dari 30 ayat. Ya. Wah, ini kayaknya gambarnya agak kebalik ya. Kok bisa ya kebalik ya? Gambar surat Al-Mulk ini apa ilustrasinya. Baik, nama surat ini dikenal dengan beberapa nama, dan nama-nama ini diambilnya dari hadis ya. Ada disebut dengan surat Al-Mulk, disebut dengan surat Tabarok. Ada yang menyebut dengan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada yang menyebut dengan Tabaraka Al-Mulk. Ada yang menyebutnya dengan Al-Munjiyah atau penyelamat, atau disebut dengan Al-Mani'ah atau penghalang. Kita lihat ya setelahnya apa yang disebut dengan Al-Munjiyah dan apa yang disebut dengan Al-Mani'ah. Silakan Taika. Oke. Baik. Saya ingin memberikan satu beberapa pendapat dari beberapa ulama tentang surat Al-Mulk ini. Yang pertama saya ingin mengutip dari Sayyid Qutb ya. Saya kalau membahas tafsir di sini itu membahas dari beberapa tafsir sehingga kita bisa melihat perbedaannya, sehingga kita atau persamaannya, sehingga kita makin kaya dan makin mudah untuk memahaminya, karena setiap ahli tafsir itu mempunyai tipikal atau cara-cara penyampaian yang unik satu sama dengan lainnya. Baik, yang kalau Sayyid Qutb ya, jadi ulama tafsir dari Mesir, beliau mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini adalah membentuk pandangan baru tentang muslim, membuka pandangan wawasan baru kepada kaum muslimin, yaitu tentang wujud ya, dan hubungannya dengan Tuhan yang menciptakan wujud itu, tentang wujud atau tentang makhluk-makhluknya yang ada hubungannya dengan Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk itu. Manusia melihat dari alam bumi yang sempit, yang dulunya dia tinggal di rumah, kemudian dia melihat RT-nya, kemudian melihat RW-nya, kemudian kelurahan, kecamatan, kemudian kotanya, kemudian negaranya, ya, kemudian melihat negara lain, ya, terus kemudian dibawa oleh Al-Quran ini menuju alam langit. Ya, supaya manusia tuh lebih pinter gitu loh ya, lebih melihat gitu loh kebesaran Allah. Jadi kalau selama ini manusia yang dahulu yang tinggal di bahkan yang zaman Rasulullah yang mereka tidak ada yang tidak berpergian misalnya, nggak seperti kita zaman sekarang, tapi mereka oleh Allah tetap diajarkan tentang alam langit. Ya. Kemudian dari alam langit itu ya makin pintar, setelah itu kemudian baru menuju ke kehidupan akhirat. Ya. Kenapa alam langit dulu dan baru akhirat? Karena selama manusia itu di bumi, dia melihat bahwa dia berpijak, ya, dia melakukan sesuatu, dia melihat semua action-actionnya. Tetapi ketika alam langit, dia hanya bisa melihatnya nggak semuanya, ya. Ada yang sangat gaib dengan alam langit itu, ada banyak pertanyaan tentang alam langit itu, ya. Kemudian karena itulah merupakan satu introduksi untuk menuju ke kehidupan akhirat. Berbicara tentang kehidupan akhirat itu, ya, dimulai dengan ketidaktahuan. Jadi ketika seseorang mempelajari tentang kehidupan akhirat, mempelajari sesuatu yang gaib, maka dia harus dikenalkan dulu tentang kebesaran dari ciptaan Allah ini, supaya dia merasa dirinya, oh iya saya nggak tahu ya gitu. Nah dari saya nggak tahu itu akhirnya dia menerima bahwa kalau dikasih tahu dia mau terima. Tapi kalau manusia dia merasa bahwa dia adalah yang paling top gitu ya, sombong, dalam arti sombong, maka dia akan sulit untuk menerima hal-hal yang menuntut keimanan, yang tidak sekedar hanya bisa dilihat saja, tapi sesuatu yang diimani dengan dada, ya, dengan akal pikiran dan dadanya. Jadi ini yang maksud daripada tujuan surat Al-Mulk ini adalah untuk
introduksi kepada manusia itu untuk bisa menuju kehidupan, memahami kehidupan akhirat. Sebentar saya. Baik, alhamdulillah ada sedikit teknis. Jadi kemudian setelah itu di dalam surat ini juga Allah mengajak ya untuk manusia untuk melihat makhluk lain selain manusia, ya, mulai dari jin, ya, burung nanti di ayat 20 ada tentang burung, ya. Kemudian juga melihat naik lagi ke akhirat, yaitu diperkenalkan tentang akhirat, apa itu neraka, apa neraka jahanam, kemudian siapa penjaga neraka, ya. Kemudian diperkenalkan lagi dengan surga, ya. Kemudian diperkenalkan lagi dengan makhluk alam gaib, yaitu hati dan perasaan manusia. Hati dan perasaan manusia itu ada sesuatu yang gaib, ya, buat kita. Bahkan yang hati dan perasaan orang lain kita pasti tidak tahu. Tetapi hati dan perasaan sendiri juga kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang makanya kita bingung sendiri, bete. Kita nggak tahu apa sih sebetulnya hati kita. Hati kita tuh bahagia atau kesel atau sedih atau sirik atau ya itu. Ya, kita diperkenalkan dengan itu. Ya, ini menurut Sayyid Qutb. Selanjutnya menurut Tabatabai, yaitu seorang ulama tafsir, dia mengatakan bahwa surat ini ada menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan rububiyah atau ketuhanan. Ketuhanan dalam arti Allah yang memelihara dan mengendalikan dan mengatur alam semesta ini adalah Allah semata. Pandangan ini untuk menafikan kepercayaan kaum musyrikin bahwa setiap bagian alam semesta memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Ya, kalau misalnya ada kalau di Jawa, ya sama kok, itu waktu di zaman Rasulullah SAW juga demikian, ya, mereka ada Tuhannya apa namanya, penguasa awan, ada penguasa sungai, ya, penguasa yang kemarin kita bicarakan tentang apa, Sungai Nil itu, ya, ada yang penguasa Sungai Nil, ya, ada yang menguasai hutan, ada yang menguasai macam-macam. Jadi ini juga di dalam agama di negara kita juga ada yang jadi Tuhan yang memberikan rezeki. Ada Tuhan yang ada Dewi Sri, ada dewa siapa. Nah, ini jadi mereka itu mempercayai itu. Nah, jadi surat Al-Mulk ini menurut Tabatabai adalah menunjukkan bahwa alam semesta ini dikendalikan, dipelihara, dan diatur oleh hanya satu zat saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam hal ini Allah ada yang membantu, yaitu malaikat, tapi pembantu-pembantu Allah ini bukan Allah. Jadi artinya malaikat ini sangat terbatas. Malaikat ini sangat taat kepada Allah, dan dia sama sekali bukan makhluk yang memiliki satu kriteria sebagai Tuhan gitu. Jadi hanya sebagai pembantu saja. Ya, ini yang menurut Tabatabai ini yang disorot dalam surat Al-Mulk. Selanjutnya ada dari setelahnya ini tadi yang sebelumnya. Ya. Kalau Al-Biqai mengatakan bahwa tujuan surat ini adalah untuk ketundukan makhluk kepada Allah yang maha sempurna kekuasaannya. Jadi dengan menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya dan kesempurnaan dari kekuasaan Allah itu, maka semuanya ini harus mengantarkan manusia kepada ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ini mirip dengan surat As-Sajdah. As-Sajdah juga sajdah, ya, sujud, ya, tunduk, patuh. Nah,
makanya disebut dengan kembar ya, surat kembar, karena surat ini juga nantinya juga kalau dibaca oleh Rasulullah ketika malam hari sebelum tidur, surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Ya. Selanjutnya, ya, ini ada beberapa hadis. Yang ini hadis-hadis ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, dan dia dapat memberi syafaat bagi yang membacanya, dan dia diampuni karena membaca surat ini, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, jadi ini karena itulah disebut surat ini salah satu namanya adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Al-Mulk ini adalah penghalang, ya, penghalang dari siksa kubur. Dia juga adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Ya. Nah, ini yang buat saya hadis ini inspiratif sekali gitu ya. Terus terang saja saya takut ya dengan siksa kubur itu. Saya lihat cacing aja saya udah kadang-kadang kalau nggak tanpa preparation saya juga teriak kalau melihat cacing ya. Cacing aja saya takut, ular apalagi, kalau jengking wah lari ya. Jadi takut dengan siksa kubur, karena itu saya menghafalkan surat ini karena saya takut siksa kubur dan saya ingin terlindung daripada siksa kubur. Jadi ini inspirasi sekali, hadis ini inspirasi sekali buat saya, dan barang siapa teman-teman tete-tete ada yang mau mencoba menghafalnya, insya Allah tidak susah ya surat ini, nanti bisa dibantu oleh Teh Tini di dalam grup Khairatun Lisan. Kemudian ini ada salah satu juga surat favorit, yaitu surat favorit itu apa? Surat favorit itu adalah surat-surat yang sering dibaca oleh Rasul dan para sahabatnya, baik dalam hari-hari atau juga ada yang seminggu sekali, seperti surat surat Kahfi misalnya seminggu sekali hari Jumat ya misalnya. Nah, tapi ini surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah adalah surat yang dibacanya itu sebelum tidur. Jadi setiap hari, insya Allah setiap hari dibaca. Ya, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafalkannya dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah Rasul ini ya. Kalau kita sudah hafal surat ini, itu nggak lama ya, bacanya tidak lama, mungkin cuman kalau 1-2 menit, 2 menit, 3, paling 5 menit nggak nyampe ya, nggak sampai 5 menit itu sudah bisa 3 menit atau 3-4 menit itu sudah bisa satu surat Al-Mulk kemudian surat As-Sajdah. Dan kalau enaknya menghafal itu kita tidak harus bawa mushaf ya. Jadi sambil gogoleran, sambil ngantuk-ngantuk ya bisa aja baca surat kedua surat ini kalau kita sudah menghafalnya. Jadi saya sangat menganjurkan kepada yang hadirin yang ada di sini ya, hafalkan surat Al-Mulk ini karena banyak sekali manfaatnya dan membawa keberkahan insyaallah. Selanjutnya dalam sebuah hadis Nasai disebutkan bahwa barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami, para sahabat di masa Rasulullah SAW, menamakan surat ini dengan sebutan Al-Mani'ah, ya, atau penghalang dari siksa kubur. Dan ini adalah satu surat di dalam kitabullah Al-Quran. Barang siapa yang membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat banyak kebaikan. Alhamdulillah. Selanjutnya, baik, kita lihat kira-kira apa yang ada di dalam pokok bahasan surat Al-Mulk ini. Ya, saya mencoba untuk merangkumnya sedikit. Yang pertama adalah tentang kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di dalam alam semesta. Yang kedua adalah gambaran tentang azab yang diterima orang kafir di akhirat. Yang ketiga adalah janji Allah kepada orang yang beriman. Ya.
Yang keempat adalah peringatan akan besarnya kekuasaan Allah pada manusia. Dan yang kelima adalah argumentasi dan pertanyaan-pertanyaan Allah kepada manusia. Ya, Allah tuh suka kasih pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan kepada kita dalam Al-Quran, sehingga kita bertanya juga pada diri sendiri. Saya bisa jawab enggak? Saya bisa jawab enggak? Gitu ya. Seperti itu. Mendingan kita bisa jawab di dunia ini daripada kita nanti sulit cari jawabannya di akhirat, nggak punya cerpekan ya. Mendingan sekarang pelajari sekarang Al-Qur'annya sehingga nanti di akhirat gampang jawabnya. Sip, silakan. Bagian 1 tentang kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di dalam alam semesta. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka. Tabaraka. Apakah tabaraka? Sebetulnya tidak mudah di dalam slide selanjutnya Taika. Tidak mudah untuk menuliskan apa arti tabaraka di dalam bahasa Indonesia. Ya. Next ya. Tabaraka itu asal katanya adalah barokah. Ya. Barokah itu artinya berkah. Ya. Kemudian setelah barokah itu ada kata turunan dari barokah, yaitu barokah atau yang memberi berkah. Selanjutnya barokah yang memberi berkah. Kemudian ada tabarokah. Ya, tabarokah. Ini bentuk dari dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan pelajaran sorof atau pembentukan kata dalam bahasa Arab, sehingga sebuah kata itu mempunyai arti yang bisa sangat kaya gitu ya. Yang di dalam bahasa Indonesia kita sendiri bahasa Indonesia tidak mampu untuk bisa menerjemahkan semua dari kata-kata bahasa Arab, karena kadang-kadang dalam bahasa Arab itu satu kata itu harus bisa diterjemahkan dengan misalnya 2 atau 3 kata kerja misalnya gitu. Nah, jadi tabarokah itu artinya adalah dia itu mempunyai kemantapan. Jadi berkahnya itu mantap, langgeng, ya, kebaikannya multiple, ya, bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat, dan berkelanjutan. Itulah yang disebut dengan tabarok atau tabarokah. Jadi berkah, barokah itu, berkah itu apa? Berkah itu artinya sesuatu yang sedikit, tapi dia membawa multi manfaat. Itu yang disebut dengan berkah. Kalau Allah mengatakan tabarakalladzi, ya, dia adalah tabarok, yang alladzi, dia yang biyadihil mulku, dengan yadi, dengan tangannya, ya, mulku, kerajaan. Artinya bahwa Allah itu, nah ini Allah punya tangan ya. Iya, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti kita. Bagaimana tangan Allah? Walau alam, tapi yang jelas dengan tangan, apa yang dilakukan dengan tangan? Tangan itu bisa mengatur, bisa mengelola, bisa membuat action. Nah, inilah yang disebut dengan, kenapa disebutnya dengan yadihi, tangannya. Ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa tangan dia berapa sih jarinya, ya terbuat dari apa, itu
Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu pasti salah gitu. Kenapa pasti salah? Karena kita itu terlalu minim, kita tuh terlalu bodoh, kita tuh terlalu terbatas untuk bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja misalnya, Allah di sini mengatakan nanti akan bercerita tentang ciptaannya, yaitu langit. Manusia memahami langit aja sampai sekarang juga tidak mampu. Sampai sekarang manusia itu mempunyai teleskop ya, ada teleskop Hubble, ada teleskop namanya teleskop ALMA ya, yang canggih-canggih itu, tapi mereka tuh baru bisa menangkap sekitar 14% dari kemungkinan luasnya alam semesta. Kebayang nggak sih? Jadi yang mereka lihat di dalam teleskop itu, kalau dihitung-hitung itu hanya sekitar 14% dari besarnya alam semesta menurut hitungan manusia. Menurut hitungan Allah ya wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi bayangkan saja kalau kita sendiri, kita aja tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat ciptaan Allah alam langit ini. Terus bagaimana kita bisa mematerialkan Allah? Sedangkan ciptaannya saja kita tidak bisa melihatnya. Kadang-kadang kita cuma bisa melihat melalui ilustrasi gitu, atau ya tadi yang Hubble tadi ya, sedikit daripada secuil daripada ciptaan Allah tadi. Ya, jadi di sini kalau dalam Al-Qur'an tabaraka itu kalau di dalam tafsir disebutkannya dengan maha suci ya. Tetapi sebetulnya kalau suci kan kudus ya, sebetulnya tabarok tuh bukan maha suci. tabarok itu artinya maha memberikan berkah, yang berkahnya itu sangat luas dan berkahnya itu sangat mantap dan langgeng sepanjang kehidupan alam semesta ini. Dan kemudian dia berkelanjutan, tidak ada henti-hentinya. Ya. Contoh saja saya ingin mengilustrasikan tentang biji misalnya ya, biji. Kalau kita menanam biji mangga, dari satu kali kita menanam pohon mangga sampai dia mungkin berusia mungkin sekitar 10 atau 12 tahun, itu berapa buah yang dihasilkan? Berapa biji yang dihasilkan kembali dari satu buah biji mangga? Kalau satu kali panen saja dia bisa mungkin berapa? 300 ya, 300 mangga misalnya gitu. Dia panen berapa kali gitu ya. Jadi kalau 10 kali aja udah 3 juta mangga. Mungkin satu tanaman itu bisa menghasilkan mungkin 5 juta biji, 5 juta buah gitu. Belum lagi kalau subur, Masya Allah. Ya ini yang disebut dengan berkah gitu. Jadi satu itu bisa menjadi banyak sekali. Dan banyaknya itu enggak cuma biji keluar biji, enggak. Biji itu keluar buah, keluar bunga, keluar daun, keluar batang ya. Keluar banyak hal, keluar oksigen yang menjadikan bumi ini menjadi tetap hidup gitu kan. Jadi ini berkahnya tuh berlipat ganda. Dan itu hanya ngomong satu biji mangga. Bayangkan dengan yang lain gitu, dengan hujan, dengan biji-bijian yang lain ya. Dan itu ada lagi sedekah misalnya. Sedekah juga demikian kan. Sedekah itu kalau ibaratkan seperti satu biji, setiap dahannya itu, setiap pohonnya itu memberikan 70 batang, dalam setiap batangnya itu ada 100 ya, 100 biji lagi gitu. Jadi sampai 700. Kalau sedekah itu atau lebih daripada 700. Ini disebut dengan tabarok. Tabarok itu dari yang sedikit bisa jadi banyak. Ya. Dan kita itu buat yang memahami masalah tentang keberkahan daripada alam semesta ciptaan Allah ini, maka kita bisa menjadikannya manfaat di dalam kehidupan kita, karena kita ini tahu mana yang bisa bawa berkah
dan kemudian kita lakukan, dan kemudian insya Allah hidup kita ini akan menjadi berkah. Ya. Begitu, itu yang maksudnya dengan tabarok. Ya. Jadi maha, nah ini maha suci nih, maha. Saya memang susah maha memberi berkah ya, atau dalam Quran seperti ini. Makanya kita perlu juga memahami bahasa Arab, memahami tentang tafsir, karena dari situ kita memahami lebih dalam lagi tentang siapa Allah dan siapa ciptaan dan bagaimana ciptaannya, kebesaran ciptaannya. Dan kemudian dilanjutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu atas segala sesuatu tuh qadir ya. Ini juga qadir disebutnya apa? Sangat berkuasa ya. Qadir sangat berkuasa. Saya sengaja memberikan kata-katanya tuh kata-kata yang biasa didengar gitu ya. Maha kuasa. Tapi sebetulnya bukan maha kuasa. Kita kemarin minggu lalu kita belajar tentang kodok dan kodar ya. Tentang kata kodaro, kemudian kodir, takdir. Jadi apa namanya? Di sini kita terjemahkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu atas segala sesuatu itu memberikan sistem takdirnya. Memberikan sistem takdirnya, memberikan perintahnya, sistemnya, bagaimana apa yang dia ciptakan itu berfungsi. Ya, contoh saja misalnya alam semesta ini planet dan juga matahari ini mereka itu kan berjalan, ya. Mereka tuh berjalan di dalam lintasannya, dan mereka tuh tidak nyeleweng sama sekali, dan masing-masing punya relnya, dan kalau misalkan sampai tabrakan masalah besar. Manusia ini, bumi ini bisa musnah gara-gara kalau ada terjadi tabrakan atau ditabrak dengan apa namanya, misalnya meteorit yang lebih kecil dari kita juga kita sudah kelimpungan gitu. Jadi qadir di sini adalah, dan dia ala kulli, pada setiap kekuasaannya itu dia berkuasa dan dia memberikan sistem takdirnya supaya semua itu berjalan dengan semestinya. Begitu. Silakan lanjut lagi. Masya Allah ya, kalau kita lihat tentang Al-Quran ini nggak ada habisnya. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini maksudnya bahwa Allah di dalam ayat ini mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya bahwa dia adalah yang maha mulia, bahwa dialah yang mempunyai kekuasaan. Dan kekuasaannya itu untuk seluruh alam semesta ini, yaitu kerajaan alam semesta ini. Dan dia yang mengatur semua makhluk menurut apa yang dia kehendaki. Dia ngatur semua makhluk menurut apa yang dikehendaki. Maksudnya adalah mengatur, dia punya sistem takdir gitu loh. Maksudnya sistem takdir, contoh aja. Takdir itu misalnya jantung kita berdegup ya. Jantung kita berdegup, dalam sistem takdirnya mohon dimatikan ya, ada yang mic yang terbuka ini kelihatannya. Mohon dimatikan mic-nya. Sebelum Taikah jangan pergi kemana-mana, reviews. Sebelum. Jadi apa namanya? Oke, sini sampai sini. Jadi dia mengatur semua makhluknya itu bukan berarti bahwa Allah itu kemudian apa namanya mengatakan kamu kerja di apa namanya di perusahaan A, kamu tidur ya jam 9 malam, kamu enggak seperti itu. Tapi yang disebut dengan mengatur, Allah itu mempunyai sistem takdirnya. Ya, salah satunya ada yang tau'an au karhan, ya. Ada takdir yang manusia itu harus taat padanya. Contoh misalnya, jantung manusia itu berdegupnya normalnya itu harusnya kalau dia sehat itu antara 55 sampai ya 110 lah. Tapi kalau misalnya dia tuh kurang daripada 50 aja, 55, saya pernah tuh 55 kurang dari 60 ya. Lemesnya minta ampun ya. Udah malfungsi gitu. Jadi Allah tuh mengatur itu, yang dia atur itu ada sistem jantung berdegup sekian menit sekian degupan per menit, kemudian darah memompa dengan kekuatan dengan tekanan sekian, kemudian apa namanya ginjal itu menyaring dengan 1 kali 1 jam itu dia menyaring misalkan katakanlah 3 liter
ya seperti itu. Nah itu tuh adalah sistem takdirnya, dan sistem takdirnya itu loh bagus nggak buat kita? Ya bagus sistem takdirnya, sistem bagiannya bagus, tapi kemudian manusia yang misalnya dia kurang tidur sehingga degup jantungnya menjadi kacau, error, atau dia makan terlalu banyak berlemak dan sebagainya. Nah, ini yang disebutkan dengan sistem takdirnya. Allah memberikan sistem takdirnya, dan kalau Allah memutuskan sesuatu, maka itu tiada akibat bagi apa yang dia putuskan, karena dia yang maha kuasa. Dan tapi jangan lupa bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Selanjutnya kita tinggal 10 menit lagi nih. Ting. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Misbah ini saya sudah jelaskan tadi bahwa sebetulnya yang disebut dengan tangan itu biyadi itu adalah berarti kekuasaan, ya, kekuasaan Allah, karena dengan tangan bisa melakukan apa saja, ya. Jadi ini juga memberikan makna bahwa manusia itu dan Allah lah yang memberikan kekuasaan pada yang siapapun yang dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari ya, siapapun yang dia kehendaki. Tapi kalimat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam arti kemampuan Allah untuk ya tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya, itu Allah tuh mempunyai kemampuan untuk melakukan itu semua. Tapi apakah Allah akan melakukannya? Belum tentu. Tergantung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia itu selalu dalam track recordnya Allah, maka ya Allah tidak akan jahil-jahil gitu untuk menjadikan manusia itu sengsara gitu ya. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa Allah mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Wallahi ini innaka ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya, ya ini tentang keberkahan air hujan, bahwa air hujan nanti kita bahas lagi, tapi sungguh bahwa air hujan mempunyai banyak keberkahan. Bayangkan saja dari air yang turun dari langit itu, maka akan banyak pohon dan biji-biji tanaman yang akan tumbuh dan kemudian besar dan dipanen, dimakan oleh manusia dan menjadikan kita sehat. Ya, jadi Masya Allah, sebetulnya banyak sekali berkah dari air hujan ini. Saya akan menjelaskan terlalu detail karena waktunya sudah mepet. Kemudian, nah salah satu hal juga air hujan itu mengandung hidrogen peroksida. Ya, dan dalam pengobatan dia merupakan satu terapi, karena hidrogen peroksida itu adalah senyawa yang kuat yang merusak dinding virus dan materi-materi virus yang ada di dalamnya, sehingga dengan kata lain air hujan adalah desinfektan alami gitu. Jadi dengan adanya hujan maka bumi ini akan kayak diguyur gitu ya, kayak mandi, dihilangkan kotoran-kotoran gitu ya, Masya Allah ya. Nah, ini adalah kebesaran dari ciptaan Allah. Ini yang disebut dengan tabarok ya, keberkahan dari Allah di dalam apa-apa yang Dia ciptakan. Silakan. Selanjutnya, ya, ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang menjadikan, Allah yang menjadikan kehidupan, al-mauta wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, agar, selanjutnya liyabluwakum, agar menguji ya, ayyukum, manakah di antara kamu sekalian yang ahsanu amala. Hasuna artinya baik, ahsanu artinya yang paling baik. Ahsanu amala. Jadi Allah itu di dalam tadi kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, tentang semua daripada ciptaannya itu yang semuanya ada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di sini memberikan satu petunjuk kepada kita tentang hakikat kehidupan, bahwa hakikat kehidupan itu Allah yang menciptakan al-mauta wal hayata, yang menciptakan maut dan menciptakan kematian dan juga kehidupan, supaya kalian ingin tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ya. Bahwal azizul ghafur, dan huwa dia adalah al-aziz yang maha perkasa, yang maha gagah, dan al-ghafur dan maha mengampuni.
ya. Jadi maksudnya apa di sini ya, Allah maha hebat lah, dia maha kuasa untuk bisa menciptakan apa saja, dia maha perkasa untuk menciptakan al mauta wal hayata, tetapi dia juga adalah maha pengampun. Dia mengampuni hamba-hambanya yang tidak paham dengan arti kehidupan ini. Dia mengampuni hamba-hambanya yang jatuh bangun untuk bisa memahami arti kehidupan ini gitu. Karena tidak mudah untuk memahami bahwa hakikat kehidupan ini sebetulnya memang adalah rangkaian daripada ujian. Ya. Oke, selanjutnya itu tadi, Mbak, kalau kehidupan apa, Mbak? Kehidupan ujiannya apa? Ya kehidupan, misalnya punya bayi, punya anak. Kehidupan punya bayi dan punya anak itu merubah segalanya. Dan kemudian kita butuh kesabaran, kita spend banyak waktu untuk anak kita. Kita harus sabar, harus mendidiknya, membimbingnya, menyusuinya, memberikan makan. Wah, pasti yang di sini yang udah punya anak, kebayang deh gimana ya rasanya merawat anak itu. Nah, itu semuanya adalah ujian dari Allah juga. Jadi diberikan nikmat ya. Diberikan nanti di dalam situ juga ada ujian-ujian yang bisa untuk dipakai untuk mendulang pahala. Ya. Nah, ini ada dalam Ibnu Katsir dikatakan di sini bahwa dalam ayat 28 untuk melengkapi daripada ayat dari surat Al-Mulk ayat 2, kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi di sini disebutkan bahwa ingat kamu tuh jangan ingkar sama Allah ya. Kan dulunya kamu mati jilid 1 sebelum lahir ya. Summa yuhyikum ya. Fa ahyakum, maka kamu dihidupkan oleh Allah ya. Ya, hidup. Apakah hidup itu sebetulnya? Kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan hayya itu artinya kehormatan. Jadi hidup itu adalah kehormatan. Oke. Kemudian selanjutnya summa yumitukum, kemudian mati jilid 2 alam kubur. Kemudian summa yuhyikum ya summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah itu yuhyikum, di hidup jilid 2, hidup di akhirat ya, hidup kembali dibangkitkan. Maka summa ilaihi turja'un, maka kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu menghinakan anak Adam dengan mati. Jadi kalau mati itu kan nggak disebut namanya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, pokoknya nggak ada apa-apa. Ketika manusia itu mati tuh cuma ada ruhnya tuh di satu tempat, dan kenapa disebut hina? Karena memang tidak ada apa-apanya, jadi tidak dianggap ya. Tidak ada yang menganggap. Kemudian summa, dan dia menjadikan summa di sini bukan waja'ala dunya darul hayah, dan kemudian menjadikan dunia itu sebagai rumah ya, rumah atau negeri hayah, negeri kemuliaan. Jadi di dunia ini kita diberikan kemuliaan karena kita punya eksistensi, kita punya nama, punya rumah, punya teman. Ada yang nyebut, itu teh, tau nggak, kenal nggak sama Teh Tini? Oh ya kenal, dia kan tinggalnya yang di Sarijadi kan. Iya itu, oh dia mah gini pokoknya. Nah itu kan suatu kehormatan gitu loh. Ada orang yang tahu gitu tentang Tini Winnie Biti misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu kehormatan. Jadi hidup itu kehormatan. Ya, karena itu kalau kita punya masalah itu ingat kita hidup, jadi kita hidup jadi kita dihormati, punya kehormatan. Selanjutnya ya ini hakikat kehidupan itu adalah rangkaian ujian ya. Bukan berarti ujian itu harus susah. Kadang-kadang yang mudah pun, yang leluasa, yang kaya, yang cantik, ya itu juga ujian. Ya, itu juga ujian. Bukan berarti ujian itu selalu yang jelek. Yang masalah jelek atau bagus itu kan sebetulnya persepsi manusia. Tapi sebetulnya dalam kehidupan ini semuanya itu adalah ujian. Setiap detik dari kehidupan itu adalah ujian. Mbak, kok kenapa sih Allah ngasih ujian-ujian gitu segala? Kan susah kitanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Kalau ujiannya itu tidak akan sesuai dengan kemampuan hambanya. Apalagi kalau tahu triknya. Triknya apa? Ya wa ilallahi turja'ul umur. Serahkan saja kepada Allah. Wa tawakkal 'alallah. Kembalikan lagi masalahnya kepada Allah. Jadi hidup tuh menjadi ringan karena kita ada ujian, kembalikan sama Allah. Ada ujian, kembalikan pada Allah. Tugas kita apa? Hanya action. Action sebatas daripada apa yang kita mampu. Itu tugas kita. Hidup kita bukan tempat berleha-leha, bukan tempat istirahat. Mbak, ngapain sih Allah teh jahil banget sih ya kalau bikin manusia itu diuji gitu loh. Tapi ingat, kehidupan akhirat itu kekal, sama seperti yang pernah saya bahas dalam surat As-Sajdah ya, surat As-Sajdah, kemudian dalam surat Al-Ma'arij, bahwa di akhirat tadi yang minkana fihi miqdaruhu khamsina alfasanah. Di akhirat nanti itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Gitu. Kehidupan kita di dunia ini kalau kita hitung-hitung, ya kalau malaikat melihat kita, antara kita hidup, kita dilahirkan, hidup dan kemudian mati, antara hidup dan mati, itu kurang lebih cuma 2 menit dilihat oleh malaikat. Dibandingkan dengan yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfasana, dibandingkan dengan kehidupan yang nanti satu hari sama dengan 50.000 tahun itu. Jadi kita itu hidup di dunia kata malaikat cuma 2 menit. Jadi 2 menit itu kalau kita bilang lama ya kitanya aja yang netoy. Tapi sebetulnya waktu kita cuma 2 menit untuk mendapatkan keabadian gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini loh, kok kalau orang yang nggak ngerti, nggak paham, dia bilang wah Allah tuh jahil ya, maksudnya jahil tuh ngerjain kita gitu, kita diuji. Kalau kita tahu triknya, ujian itu juga kita kembalikan ke Allah juga ringan. Setelah dapat diuji, nanti kita juga akan dapat balasan di dunia dan juga di akhirat. Jadi semuanya itu hanya permainan permainan hati, permainan pemahaman kita, permainan kita bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah, itu yang menjadikan kita hidup itu lebih mudah sebetulnya. Jadi sebetulnya orang-orang kalau nanti di akhirat itu kan orang-orang kafir akan merasa menyesal, dan orang-orang yang mukmin, qad aflahal mu'minun, mereka akan merasa mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keberuntungan karena ketika mereka hidup di dunia, mereka bilang nanti di dunia itu hidupnya cuma seperti waktu asar, kayak gitu ya. Nah, sebentar cuma waktu asar. Jadi cuman kerjanya tuh cuman sebentar untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Nah, tapi ini kita harus tahu apa maksudnya, apa maknanya kehidupan, Bah. Tujuan akhir kita adalah surga. Tujuan kita adalah surga. Karena itu kita akan menjadi orang-orang yang memang fokus ke surga dan jadikan kehidupan dunia ini menjadi jalan untuk mendapatkan surga. Oke, yang selanjutnya ujian itu adalah bukti keadilan Allah. Ya, karena kalau nggak ada ujian, maka bagaimana nanti Allah akan mempertanggungjawabkan gitu loh. Keadilannya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Kan Allah nanti di yaumul hisab nanti si A masuk ke surga, si B masuk ke neraka. Terus kemudian yang si B bilang, "Wah, Allah, kenapa dia masuk surga? Apa buktinya?" Nah, tapi kalau sudah ada ujian, ada buku catatan amal, maka ini lihat hasilnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, gimana hatinya terhadap aku, ya, bagaimana kasih sayangnya kepada manusia, itu ada catatannya semua, sehingga akhirnya si B ini nggak akan bisa protes karena memang A melakukan banyak amal soleh. Selanjutnya. Kasih saya waktu beberapa menit lagi ya. Nah, ke ayat 3. Ayat 3, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dan selanjutnya, alladzi, dia adalah yang khalaqas sab'a. Silakan Taika. Dia adalah khalaqa, telah menciptakan sab'a, 7 samawat. Kalau dalam bahasa Arab 7 itu artinya banyak. Jadi yang disebut 7 itu belum tentu 7. Meskipun lapisan atmosfer kita yang di atas itu memang ada 7. 7 lapisan gitu ya. Tetapi dalam bahasa Arab kata 7 sendiri artinya banyak. Jadi artinya Allah menciptakan ya langit
Ya, samawati tibaqo. Menciptakan langit itu berlapis-lapis, ya. Tobako dalam bahasa Arab itu artinya tobako artinya menutup. Kalau tobako artinya saling menutup. Ya. Jadi kalau di sini tibakon artinya satu sama lain itu menutupi dengan satu kesesuaian sehingga saling menunjang fungsinya. Itu maksudnya begitu. Kalau kita kalau ada yang menafsirkan ayat mentadaburi ayat ini dengan atmosfer, tapi sebetulnya kan as-samawati itu tidak hanya sekedar atmosfer. Atmosfer itu kan ada 7 lapis ya, benar-benar 7 menurut penelitian, dan masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tetapi fungsi yang berbeda-beda itu akan memberikan benefit kepada manusia, karena ada yang satunya menyaring inframerah, yang satunya itu menyaring medan elektromagnetik dan sebagainya. Jadi akhirnya siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah manusia, karena akhirnya manusia bisa hidup dengan nyaman di atas permukaan bumi. Ya, jadi Allah menciptakan langit itu dengan berlapis-lapis, ya, dan mataro, dan tidaklah kamu melihat fi khalqir rahman, di dalam penciptaan ar-rahman, dari penciptaan Allah yang maha penyayang ini, ya, min tafawuts, dari satu yang kesalahan, tidak ada kesalahan, tidak ada sesuatu yang failure-nya tidak ada. Mohon dicek siapa untuk host untuk bisa dimutkan aja dulu semuanya, kemudian saya di unmute karena tadi cukup mengganggu suaranya. Baik, jadi di sini disebut mata rofi khalqir rahmani min tafawuts, artinya Allah ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah yang maha menyayangi, dan maha kasih sayang Allah itu tidak sekedar buat orang-orang yang beriman kepadanya. Sayangnya Allah itu juga kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Hanya bedanya kalau orang yang beriman nanti mendapatkan rahmatnya itu sampai di akhirat, sedangkan buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka diberikan kepada mereka itu kebahagiaan di dunia gitu. Akhirat enggak. Makanya jangan iri, kata Allah. Jangan iri, karena Allah sendiri memberikan banyak karunia kepada mereka. Bayangkan saja, mereka mendapatkan air hujan dari Allah. Mereka dengan air hujan mereka bisa makan. Dengan air hujan mereka bisa punya rumah, karena rumahnya terbuat dari kayu juga, ya kan? Kemudian kemudian Allah menstabilkan bumi ini supaya tidak terjadi gempa. Kemudian Allah memberikan apalagi oksigennya gratis, oleh Allah diberikan oksigen gratis, dan itu manusia itu masih mengingkari Allah, mengatakan Allah tidak ada, Allah kikir, ada macam-macam lah, ya. Nah, jadi itu. Tapi meskipun gitu, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Selanjutnya, ya, maka farji'il basara hal tara min futur, maka kalau kamu setelah melihat itu semua, maka kamu kembalikan penglihatan kamu, hal tara min futur, dan apakah kamu lihat ada yang futur. Ya, futur itu, kalau futur apa sih futur itu? Futur itu asal katanya kan dari fatoro. Fatoro itu artinya membelah, ya, atau memisahkan, ya, atau bisa menciptakan. Kalau untuk fatoro itu menciptakan dari yang sudah ada, gitu. Itu fatoro. Kalau misalnya khalaqa itu menciptakan dari yang tidak ada. Ya. Jadi makanya ada kata iftar. Iftar itu artinya memutus. Jadi memutus puasa. Ya. Ada Asmaul Husna, Al-Fatir, ya, yang maha menciptakan. Ya. Ya, fitrah sesuai dengan penciptaan. Oke. Ya, itu yang ini yang nanti kita akan bahas lagi insya Allah di minggu selanjutnya, tentang bagaimana besarnya as-samawati, ya, langit-langit di atas sana, ya. Mungkin kita sekarang masuk kepada sesi, masih ada lagi kayaknya udah habis deh, ya slide-nya.
Oke, sudah habis. Baik, kita sekarang mulai dengan tanya jawab. Yesus bertanya jawab ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Hani sudah menyampaikan materinya surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Sekarang ada pertanyaan ini dari Teh Iis. Katanya pada kata huwa, ini kalau tidak salah di ayat 1 ya. Di ayat 1 pada kata huwa ada kata laki-laki. Laki-laki ini maksudnya apa ya? Baik, kita isi dulu untuk murajaah ya. Oke, siap. Udah dulu ya, udah ini mangga. Nanti menunggu sampai ya. menunggu Bunda kembali pasti dihentikan insya Allah. Tadi itu sampai 13 ya. Sekarang kita 14, 15 nanti berhenti sampai Mbak Hani kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu. Lupa. Tadi itu berapa? Enggak, Surat 15 sampai 12. 13. 15. Jadi jadi sekarang 14. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Sudah ada Bunda Hani? Baiklah, kita murajaah basmalah. Baiklah. Alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan langsung Bunda? Ya, boleh. Oke. Ini dari TI, saya ulangi lagi pertanyaannya. Pada kata huwa di ayat 1 ada kata dia, laki-laki. Nah, laki-laki ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, dari laki-laki. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ini ada 14 kata ganti. Ada 14 kata ganti orang ya. Yang untuk yang single, yang satu itu ada 2, yaitu laki dan perempuan. Huwa artinya dia laki-laki dan hiya artinya dia perempuan. Jadi sekarang Mbak, berarti artinya itu maksudnya Allah ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu ya. Di dalam bahasa Arab Allah itu kata gantinya adalah huwa. Kata gantinya bukan hiya. Ya. Ini adalah sebuah konvensi atau sebuah konvensi itu sebuah perjanjian bahwa Allah itu kata gantinya adalah huwa atau dia laki-laki. Gitu. Nah, terus apakah Allah laki-laki? Ya tidak, kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Loh, kalau gitu Allah ya ini dong. Na'udzubillah min dzalik. Enggak juga, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya. Kalau mau disama-samain ya susah, tapi kemudian Mbak kalau begitu kenapa ya kok harus dipakai huwa lah, kalau nggak ada kata ganti terus gimana, kan bahasa itu adalah perjanjian. Contoh, sebenarnya bahasa itu buat saya menakjubkan ya, karena contoh aja misalnya ini sesuai dengan perjanjian dibilangnya dalam bahasa Inggris headset ya, peralatan kepala, set untuk kepala misalnya. Itu perjanjian sebenarnya. Headset kan bisa macam-macam. Bisa hiasan kepala, bisa apa ya. Mikrofon. Ini mikrofon. Perjanjian namanya dia mikrofon. Dia itu adalah phone, kan handphone, telepon, mikro, jadi phone yang kecil. Jadi semuanya itu perjanjian menurut saya. Ada lagi yang lebih mungkin kalau teh
Teh Iis pernah belajar, masalahnya bahasa Indonesia nggak punya laki dan perempuannya itu sama lagi ya, dia perempuan sama dia laki itu dalam bahasa Indonesia itu sama dia gitu. Kalau di dalam bahasa lain tidak, di dalam bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu ada laki dan perempuan juga. Bahasa Jerman ada laki, perempuan dan netral. Netral itu tidak laki dan tidak perempuan. Nah, tetapi di dalam aplikasi bahasa, ya, dalam aplikasi bahasa, mobil itu kalau dalam bahasa Perancis itu mobil itu dalam bahasa Perancis itu perempuan. Dalam bahasa Arab sama perempuan. Cocok nggak? Menurut saya harusnya laki-laki dah. Itu mobil kan yang suka yang laki, yang ngendarain laki-laki. Tapi kenapa mobil itu perempuan? Ya itu kan perjanjian gitu loh. Perjanjian di dalam orang berbahasa. Itu menurut saya. Kemudian ada lagi meja. Meja itu perempuan juga, ya. Meja itu perempuan. Palu gitu, laki-laki gitu. Nah ini perjanjian saja, tapi sebetulnya nggak ada hubungannya gitu dengan kalau di dalam bahasa yang mempunyai kelamin seperti itu ya, misalkan sebuah mobil, kalau mobil itu perempuan, apakah berarti mobil itu mempunyai kelamin perempuan? Kan nggak juga. Mobil kan nggak ada kelaminnya. Kayak misalnya kalau dalam bahasa Arab juga yang dua itu perempuan. Kayak misalkan dua mata, aini itu kata gantinya itu perempuan gitu. Atau bulan dan bintang, al-qamar wa syajar itu mereka itu perempuan. Ya. Jadi bahasa itu menurut saya adalah suatu konvensi, satu perjanjian. Kita mau pakai bagaimana kita berbahasa. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan apakah Tuhan itu laki atau perempuan. Karena kita mungkin pemikiran begitu karena kita ini bahasa kita tidak punya laki dan perempuan. Tapi kalau di dalam bahasa yang mempunyai laki, perempuan, apalagi netral, itu it doesn't matter gitu ya. Mau ini gelas gitu. Kalau gelas itu kalau dalam bahasa Perancis kalau gelas kecil itu perempuan. Tapi kalau gelas yang ini ya, ini tuh laki-laki. Gak ada hubungannya gitu. Kalau cangkir itu perempuan gitu. Ya, jadi buat yang mempunyai bahasa pemilik bahasa yang mempunyai kategori laki dan perempuan itu udah nggak ada masalah lagi itu sesuai perjanjian aja dia menjadi laki atau perempuan gitu. Mungkin gitu Thais. Alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi. Ini ada mudah-mudahan Thais puas atau mau ada yang mau ditambahkan mau atau ditambahkan masih silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya dari Teh Siti. Ya, silakan Teh Siti. Teh Siti mau disampaikan langsung atau mau saya bacakan? Oke. Baik. Saya bacakan saja ya, sepertinya ya. Teh Siti, ini, Bunda, ketika banyak masalah yang datang, bagaimana kita menyikapinya supaya hati selalu tetap tenang dan ikhlas? Bahwa itu adalah kehendak bagian dari rencananya. Ya. Enggak. Ya, jadi ya ini cocok sekali dengan ayat yang tadi ya, ayat kedua ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang kehidupan ini itu isinya itu adalah cobaan gitu. Ada orang yang bilang misalnya Mbak Hani kelihatannya Mbak Hani itu tenang-tenang ya hidupnya nggak ada cobaan. Enggak, saya juga banyak cobaan. Cuman memang saya punya prinsip dalam kehidupan ini bahwa memang setiap orang tuh akan diuji supaya naik tingkat ya. Orang tuh akan diuji untuk bisa naik tingkat kan dia umurnya nambah. Jadi umur nambah track recordnya juga harus nambah dong, kebaikannya harus nambah. Jadi saya tuh yang termasuk takut untuk diuji, saya termasuknya ya. Maksudnya lebih baik saya jangan diuji gitu. Tetapi bagaimana caranya? Ya kalau saya harus naik kelas aja di dalam
Saya harus naik kelas terus. Jadi supaya saya harus naik kelas terus, saya harus menyibukkan diri dengan beramal. Lebih baik saya capek beramal daripada, maaf ya, capek misalnya diuji gitu. Jadi kalau itu sekedar dari saya, maksudnya siapa tahu ada yang terinspirasi untuk bisa oh ya mendingan gitu ya. Ya iya, kalau saya enggak, iya begitu. Mendingan capek, kemudian badan pegel, pikiran juga capek, tapi sehat gitu loh, daripada beramal banyak-banyak gitu, daripada diuji dengan yang sulit gitu, yang buat Bunda yang sulit waktu itu pernah sakit sehingga di tempat tidur, hanya di tempat tidur lemes ya, tapi itu sebenarnya Bunda menyikapinya dengan oh iya memang supaya Yusuf istirahat sama Allah, jadi ya udah istirahat aja, kemudian berdoa supaya diberikan kesembuhan. Baik, itu satu bagian. Nah sekarang kembali ke pertanyaan ini, bagaimana supaya menyikapinya dengan tenang. Sebetulnya ini adalah masalah kehendak, itu sebetulnya tuh bukan Allah yang kalau kita punya ujian kemudian Allah jahil kita dikasih ujian kayak gitu enggak gitu juga. Biasanya itu ujian itu karena hasil daripada pikiran kita biasanya gitu. Hasil dari pikiran kita yang meminta atau berdoa yang kurang tepat gitu. Atau sikap pola pikir kita yang salah, sehingga apa yang kita hadapi sekarang ini, kita menghadapi akibat dari perbuatan kita. Gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa sebab dari perbuatan kita. Tapi nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting itu adalah kita menjalani ujian itu dengan sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana Allah ingin kita bersikap ketika kita sedang kondisi yang seperti ini. Gitu. Dan juga istighfar, karena kejadian buruk dalam tanda petik yang kita bilang buruk itu, misalnya sakit, rezeki mampet, rezekinya kurang gitu misalnya ya, kemudian atau kondisi keluarga yang menjadikan kita menjadi terkena ujian itu, kita itu sebetulnya kita hilangkan dengan istighfar gitu. Jadi kita jalani apa saja yang kita harus kita jalani. Jadi misalkan mau harus sabar ya sabar, harus ikhtiar, kerja lebih keras ya ikhtiar, harus baca Quran lebih banyak baca Quran, harus sholat malam lebih sering sholat malam, harus tambah sholat sunnahnya tambah sholat sunnah gitu. Jadi artinya itu fokus aja kepada action. Jadi sebetulnya ujian itu kan untuk supaya kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah ya. Intinya begitu ujian itu. Jadi ujian itu nggak apa-apa. Ujian itu nggak apa-apa, kita hadapi saja. Kemudian kita mintakan kepada Allah, kita konsultasi sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah begini. Saya tolong dibantu ya Allah. Saya minta rezeki saya kurang tidak cukup untuk keluarga, ya Allah berikanlah jalan rezeki. Caranya gimana? Caranya dengan sedekah, sholat malam, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Inna wa'dallahi haqq, bahwa Allah itu selalu memberikan jalan keluar bagi semua permasalahan kita. Cuman masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu, kita sibuk dengan ujian. Padahal itu sebetulnya menurut saya nih ya, jangan terlalu sibuk sama ujiannya. Ujiannya itu diselesaikan saja, maksudnya diselesaikan, diusahakan untuk bisa diselesaikan. Terus kemudian setelah itu kita kembali kepada Allah. Kita isi kita dengan hari-hari kita dengan amal soleh. Kita sibukkan kita dengan amal-amal soleh. Nanti ujian itu pergi sendiri. Dan ujian itu ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Kemarin saya pernah mungkin saya pernah cerita ya, ada cerita tentang teman yang dia tuh suatu ketika pengen enak ya kalau misalkan saya nggak ngurusin anak-anak, udah gede-gede saya nggak ngurusin anak-anak lagi gitu ya.
ternyata oleh Allah dikabulkan, ya, dikabulkannya dengan cara apa? Terkena COVID. Anaknya terkena COVID, ya, kemudian dua-duanya akhirnya mereka satu rumah tapi tidak satu kamar gitu ya, maksudnya tidak satu ruangan, satu lantai atas, satu lantai bawah, satu di musola dan sebagainya. Tapi saya melihat beliau ini sangat baik dalam menyikapi ujian, ya. Ini sudah kemarin 21 hari atau berapa, belum negatif ya, masih positif terus. Tapi cara beliau menghadapi masalah itu buat saya, aduh, Masya Allah, gitu ya. Artinya beliau juga menyadari, beliau langsung sadar, oh ya, saya pernah minta, ya Allah, kalau seandainya ya saya nggak harus ngurusin pagi-pagi harus bikin masakan buat anak-anak, jam 2:30, jam 3 harus bangun. Mungkin saya bisa lebih lama gitu, sholat malamnya saya lebih lama, baca Qur'annya saya lebih lama gitu ya. Dan itu dikabulkan oleh Allah dan dia istighfar aja. Istighfar dan berat ya buat saya mempunyai 2 orang anak yang dua-duanya terkena COVID ya, dua-duanya harus berpisah dan sebagainya, dengan empot-empotan dengan segala empot-empotannya gitu loh, maksudnya kan ya, Masya Allah. Tapi menghadapinya dengan sabar. Kalau saya lihat tuh beliau orangnya tenang sekali gitu, dan apa ya, kembalikan lagi kepada Allah, ya Allah, mohon kekuatannya. Nah itu, kalau kita punya masalah, jangan sok kuat gitu. Kalau kita punya masalah itu, minta sama Allah. Kalau misalkan apa nih, ini apa nih masalahnya nih? Masalahnya kurang kuat nih, ya Allah minta kekuatan. Masalahnya kurang sabar, ya Allah minta tolong saya dikasih kesabaran yang banyak, ya Allah, supaya saya bisa menghadapi ini semua. Kurang rezeki, ya Allah minta rezeki. Habis itu baca Quran, habis itu isi dengan ibadah-ibadah ya. Itu. Jadi sibuknya itu jangan sibuk kepada action gitu loh, beramal soleh. Jangan terlalu fokus sama itu. Karena nanti juga kayak seperti COVID. Insya Allah nanti setelah ada waktunya, mungkin 21 hari, 30 hari, COVID juga akan berlalu dari keluarga itu dan mereka akan berkumpul kembali. Jadi tidak pernah ada ujian yang terus-menerus gitu. Pasti ada akhirnya. Gitu. Sekarang bagaimana caranya supaya itu cepat berlalu. Nah, itu makanya disibukkan dengan hal-hal yang positif sehingga kita itu dengan kegiatan, harus cari kegiatan yang positif sehingga kita itu bisa melupakan sedikit masalah itu, tapi dengan mengusahakan masalah itu selesai, actionnya apa, kemudian kita banyak beramal. Jadi buat saya sih sebetulnya supaya hati tetap tenang, kemudian ikhlas, itu buat saya iya tetap tenang. Mungkin kalau malam kita bisa sholat malam ya, tapi kalau misalkan hari-hari biasa, saya sarankan untuk betul-betul membuat kegiatan yang benar-benar membuat kita itu sibuk dan bisa beramal soleh. Saya mau sharing sedikit. Saya di rumah sekarang banyak sekali berkebun ya, bertanam gitu ya. Membuat saya sangat sibuk dan lumayan sibuk. Jadi sebenarnya malam saya kerjaan sore dan malam depan komputer. Kalau pagi itu suka di kebun. Nah itu tapi senang gitu, karena apa? Dengan berkebun itu saya bisa sedekah gitu. Dengan berkebun saya bisa ngasih tanaman ke teman-teman, saya bisa ngasih hasil panen sedikit-dikit juga nggak apa-apa gitu. Tapi itu semua mengisi hari-hari dengan kebaikan. Pandemi ini sesuatu yang buat beberapa orang sulit gitu. Tapi buat saya kalau kita tahu menyikapinya harusnya tidak sulit. Harus pasti bisa, karena pasti ada jalannya. Dengan berkebun misalnya, pengeluaran berkurang, pengeluaran untuk sayur mayur berkurang gitu kan, terus kemudian bisa memberi. Dengan adanya memberi ya biasanya dapat aja rezeki yang lain gitu. Jadi ini itu multi gitu ya, berkahnya itu loh, muter aja. Nah itu kan yang asik. Oke, saya harus masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Karena tinggal beberapa menit lagi. Silakan Teh Wina ya. Jadi mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Kemudian Teh Wina, pertanyaan berikut dari Teh Wina. Kata Aziz bersandingkan dengan Gofur ya, perkasa lagi pengampun. Bagaimana maksudnya? Kemudian penekanannya seperti apa? Layaknya Rahman disandingkan dengan Rohim. Adakah mana spesialnya? Enggak, ya. Pertanyaannya bagus ini. Ini bukannya pertanyaan ahli Quran ini ya. Alhamdulillah ya. Yang suka baca Quran akhirnya kok gini sih ya. Kok ini kenapa ini sama itu. Nah, iya memang betul.
bahwa kalau kita tuh di belakang-belakang ayat tuh suka ada Asmaul Husnanya, ya, Asmaul Husnanya. Kadang-kadang Asmaul Husnanya itu nggak nyambung, maksudnya buat kita itu nggak nyambung. Kalau buat saya, kalau itu nggak nyambung, berarti saya yang on, saya yang nggak ngerti. Ini maksudnya apa, gitu loh. Karena nggak mungkin Al-Qur'an yang error, yang masih kita yang masih punya masalah untuk memahaminya. Ya, jadi kalau di sini Wahuwal azizul ghafur itu tadi ada di ayat berapa ya? 3 ya. Sebentar. Ayat 2 ya Bunda. Ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Jadi Allah itu kalau kita lihat artinya Allah itu dia itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya. Nah, dan bahwa Allah itu adalah yang Al-Aziz. Allah itu dia itu maha gagah. Ya. Gagah apa? Ya Allah tuh bisa menerapkan, bisa membuat sistem itu tadi, ya, dengan kegagahannya Allah itu bisa membuat sistem takdir yang menciptakan ya kehidupan dan kematian itu, dan untuk menciptakan kehidupan dan kematian itu perlu zat yang Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa, yang mempunyai kuasa, yang bisa melakukan apa saja. Al-Aziz juga artinya raja, jadi raja yang maha bisa melakukan apa saja, gitu loh. Jadi ini menunjukkan untuk bisa membuat sistem yang tadi apa yang di atasnya juga tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaq. Ayat 1 dan ayat 2 digabung ini kayaknya. Jadi bahwa Allah itu sebagai raja daripada mulknya, dari kerajaan, maka Allah itu adalah zat yang Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Ya kalau nggak perkasa ya gimana bisa bikin alam semesta yang kayak gitu, yang hebat seperti itu. Kemudian sistem juga kehidupan dan kematian itu kan. Ini ada zat yang mempunyai sifat perkasa. Kalau enggak bisa. Nah, kemudian disandingkan dengan Al-Ghafur. Baik, dalam Asmaul Husna itu ada sifat laki dan kembali lagi ya, sifat Asmaul Husna yang punya karakteristik sifat laki dan karakteristik sifat perempuan. Kalau misalkan sifat laki, misalkan Al-Malik ya, Al-Malik misalnya, terus kemudian Al-Aziz, Al-Jabbar, itu yang gagah-gagah gitu, itu semuanya sifat laki. Kemudian Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifat-sifat perempuan. Ya, jadi ini menunjukkan ya tadi kembali lagi menjawab juga pertanyaan Is, kok huwa mbak laki-laki ya? Tapi ternyata Allah itu dideskripsikan di dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husnanya sendiri mempunyai sifat-sifat yang laki-laki dan sifat-sifat perempuan. Jadi artinya Allah itu tidak laki-laki, juga tidak perempuan, tapi Allah mempunyai segala sifat. Tapi sebenarnya konvensi kepada bahasa. Intinya sebenarnya kita tidak pernah bisa memahami Al-Quran kalau kita tuh nggak pakai bahasa manusia. Coba Allah menjelaskan dirinya pakai bahasa Allah, gimana coba? Bingung kan kita ya, ngerti. Makanya harus dipilih bahasa yang bisa untuk bisa menyampaikan siapa Allah itu, dan yang dipilih adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang cukup complicated ya, rumit, tapi justru dengan kerumitannya itu dia bisa menyampaikan makna yang sangat dalam. Begitu ya. Baik, jadi kembali lagi pertanyaannya perkasa Ghafur ya. Jadi biasanya tidak selalu, tetapi ada beberapa konteks di mana sifat perempuan dan sifat laki itu di dalam satu kalimat gitu loh, untuk menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang balance gitu loh. Dalam hal ini misalkan dia perkasa, dia raja,
dia hebat, tapi dia tuh pemaaf. Gitu. Jadi di balance gitu. Biasanya kan kalau enggak ya, raja itu wah dia tuh banyak tentaranya, banyak invasi, dia kejam, biasanya tuh satu sifat dijadikan satu yang gagah-gagah aja. Tapi kalau Allah tidak. Allah sering juga mengatakan di dalam dalam ayat-ayatnya itu sifat laki dan sifat perempuan itu dijadikan satu sehingga membalance. Jadi di sini apa Allah Maha Pengampun? Kenapa? Karena itu manusia tuh jatuh bangun dalam alladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Ketika manusia itu diuji, kan dia jatuh bangun. Betul nggak sih? Coba ada satu yang jawab, buka mic-nya, betul nggak? Jatuh bangun nggak kalau diuji sama Allah? Betul. Jatuh bangun. Nah, jatuh bangun itu kalau diuji sama Allah itu. Ada kan lagunya kan, ya, jatuh bangun, itu ya, tapi salah bukannya itu. Tapi maksudnya kita itu jatuh bangun kalau diuji sama Allah itu, ya kadang-kadang imannya goyang sedikit, kemudian pengen sedikit bohong, pengen sedikit nggak bertakwa dikit lah, pengen bikin dosa dikit, semuanya tuh jatuh bangun gitu loh. Makanya Allah menyertakan di dalam ujian itu, Allah bilang Allah itu Ghafur, Allah Maha Pengampun. Syaratnya apa? Gampang, cuman istighfar, kemudian evaluasi, mencoba untuk ya Allah lain kali tolong saya. Nah ini lagi, tolong saya Allah supaya saya lebih sabar karena saya bukan orang yang sabar, misalnya kayak gitu. Nah ini kan sebetulnya kalau kita bisa melakukan itu tuh gampang sekali Teh Siti Yuningsih. Jadi kita nggak sanggup apa, kita minta aja sama Allah, dan Allah juga suka dimintain sama kita. Aduh saya pengen sabar ya Allah, beri kasih saya kesabaran. Aduh saya tuh kok pengen halim ya, pengen lemah lembut gitu. Ya Allah al-halim ya Allah, berikan saya sifat yang baik gitu. Nah seperti itu ya. Jadi karena itu disebutkan ujian Allah Maha Pengampun. Nggak masalah buat Allah tuh, kita manusia berbuat dosa tuh nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita nggak mau minta ampun. Jadi buat dosa itu adalah memang dari manusia ya. Manusia memang banyak berbuat dosa. Oke, selanjutnya. Sebetulnya waktunya sudah lewat 4 menit. Ya. Mbak Ani, tapi ada satu lagi. Ya, mohon waktunya sebentar ya, teman-teman. Ya, boleh. Ini kalau ada teman-teman yang ingin ada keperluan silahkan, nggak apa-apa. Ya, saya mau jawab sedikit aja. Ini pertanyaan dari Bu Dewi ya. Oh, ada satu lagi, lagi dari Teh Dewi Agustini. Teh Dewi katanya, apakah amal dan ibadah itu berbeda? Oke, sip. Sebelumnya saya mau jawab dulu sebelum Bu Dewi. Saya jawab ini yang Rahman, kenapa Rahman disandingkan dengan Rahim? Ya. Tadi udah. Nah, ya. Kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu mempunyai asal kata yang sama, yaitu Rohima. Rohima itu artinya menyayangi. Ya. Dan kemudian dia menjadi Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu disandingkan karena dalam tafsir Asmaul Husna, Ar-Rahman itu mempunyai arti Allah tuh maha menyayangi semua makhluk-makhluk ciptaannya. Tidak ada kecualinya. Ya, semuanya disayang sama Allah. Cacing disayang, ya. Disayang. Jangan lupa, biarpun kita tidak boleh makan, tidak bersentuhan dengan anjing, atau kita tidak boleh makan yang satu itu BABI, tapi Allah sayang sama mereka. Ya, jangan dianggap karena kalau nggak sayang kenapa mereka endut-endut coba. Nah, jadi Allah sayang sama ciptaan Allah itu. Nah, cuman kenapa nggak boleh misalnya makan BABI, ya itu tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tanda bentuk ketaatan saja. Ya. Ya, sekarang kalau Ar-Rahman seperti itu. Kalau Ar-Rahim apa? Ar-Rahim itu adalah Allah mencintai hamba-hambanya yang yang beriman kepadanya, yang menganggap Allah, yang tidak lupa dengan Allah, yaitu dengan cara memberikan surga nanti di yaumul akhir. Jadi diberikan ada kasus spesial gitu. Kalau Ar-Rahman semuanya diberi kasih sayang oleh Allah, kalau Ar-Rahim itu ada sifat rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya. Begitu ya.
Jadi komplementer, disandingkan supaya komplementer. Oke, selanjutnya, apakah amal dan ibadah itu berbeda? Iya, jadi iya dan tidak. Jadi amal itu sebetulnya amal soleh. Amal soleh itu apa namanya? Amal itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa ya? To do something gitu ya. Melakukan sesuatu itu beramal. Amal soleh artinya beramal, melakukan sesuatu yang baik. Nah, sekarang yang amal itu yang lebih tinggi, Bu Dewi, maksudnya lebih luas gitu. Kalau amal itu bisa apa saja. Sedangkan kalau ibadah wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budu, ibadah itu tujuannya itu ada beberapa, ada yang ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jadi ada yang sifatnya itu sesuai, ada aturan-aturannya gitu, kayak sholat harus ruku, sujud dan sebagainya. Kalau puasa itu harus sampai maghrib, nggak boleh puasa diterusin sampai isya. Nah, itu ada namanya ibadah mahdoh. Nanti ada lagi ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah-ibadah yang tidak ada aturannya. Misalnya apa, sedekah itu nggak ada aturan persisnya seperti apa. Tapi bab sedekah itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bab sholat itu maksudnya bagaimana melakukan sholat dan sebagainya, itu semuanya tidak ada di Al-Quran. Tapi sedekah itu ada aturannya di Al-Quran yang cukup rinci. Ya, jadi kalau amal itu lebih luas, Bu Dewi, apapun itu bisa menjadi amal soleh. Jadi kata hati yang baik itu juga amal soleh. Ya, berbaik sangka kepada Allah itu amal soleh, berbaik sangka kepada manusia itu amal soleh. Ya, kita misalnya berbuat baik kepada kucing, ya itu juga amal soleh. Jadi kemarin berbuat baik kepada ulat. Nah, saya lihat kemarin ada ulat yang makan pohon keladi saya. Saya bilang saya matiin 2 ulatnya gede-gede gitu. Mau saya bunuh, saya kayak aduh kasihan juga dia lagi makan, kayaknya asik banget. Ya udahlah biarin aja, makan aja. Nanti kalau udah jadi kupu-kupu kan pergi. Nanti kalau sekarang udah pergi dan saya tinggal rawat lagi tanamannya, saya kasih pupuk lagi, moga-moga dia berkembang lagi. Gitu ya. Oke, gitu ya Bu Dewi ya. Oke, mungkin itu sudah selesai dan waktunya juga sudah lebih dari 30